Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febiola Raudatul Jana. Di sini saya akan membahas tentang kasus COVID-19 yang berhubungan dengan sistem pengendalian manajemen. Salah satu kasusnya ialah pendapatan PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI di saat pandemi. Sejak awal Maret 2020, kasus COVID-19 ditemukan di Indonesia. Sektor transportasi di Indonesia terganggu operasionalnya, termasuk PT Kereta Api Indonesia Persero atau PT KAI yang langsung mengurangi sejumlah perjalanan kereta api jarak jauhnya. Dampak COVID-19 ini berpengaruh terhadap PT KAI dengan mengurangi sejumlah perjalanan, maka secara tak langsung berpengaruh terhadap pendapatan kas PT KAI. PT KAI sendiri menghentikan 28 perjalanan kereta api jarak jauhnya selama pandemi. Keberangkatan kereta api dari stasiun Gambir, Pasar Senen, dan Jakarta Kota dikurangi guna mengantisipasi penyebaran virus corona atau COVID-19. Pandemi COVID-19 juga berdampak langsung terhadap kinerja operasional perusahaan hingga akhir tahun. Bahkan arus kas bersih yang berasal dari operasional perseroan diproyeksikan pada akhir tahun mengalami defisit atau minus 3,44 triliun. Adapun biaya pegawai yang dikeluarkan pihaknya juga sudah disesuaikan dengan tidak melakukan rekrutmen di tahun 2020. Kemudian juga mempertimbangkan penurunan premi awal kereta api karena pembatasan operasional kereta api dan tidak memprogramkan IKKK dengan total nilai efisiensi mencapai 1,8 triliun. Untuk penyiapan anggarannya sendiri, Kementerian Perhubungan atau Kemenhub memberikan subsidi tarif untuk angkutan kereta api kelas ekonomi sebesar 3,4 triliun pada tahun 2021. Jumlah itu meningkat dibandingkan program subsidi pada tahun 2020 yang sebesar 2,6 triliun. Pemberian subsidi ditandai dengan penandatanganan kontrak penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik atau Public Service Obligation atau PSO, angkutan penumpang kereta api kelas ekonomi oleh pihak Kemenhub dan PT Kereta Api Indonesia Persero atau KAI. Ini sebagai bentuk peran negara untuk memberikan pelayanan angkutan kereta api yang prima dan konsisten sampai ke pelosok dengan memberikan tarif yang terjangkau. Adapun perencanaan strategi yang dilakukan KAI untuk tetap menjaga kondisi keuangan pada saat pandemi adalah strategi pertama, melindungi semua pegawai kereta api baik dari segi kesehatan, kesejahteraan, dan melindungi para pelanggan. Dari segi kesehatan, PT KAI telah menerapkan langkah preventif pencegahan COVID-19 dari Kementerian Kesehatan baik dari stasiun, di gerbong kereta, hingga mewajibkan para pegawai menggunakan alat pelindung diri atau APD. KAI pastikan karyawan tetap dapat THR. Untuk yang kedua, KAI pastikan karyawan tetap dapat THR. Dari segi kesejahteraan, PT KAI tidak melakukan sama sekali putus hubungan kerja atau PHK kepada semua pegawai dan membayarkan gaji sesuai dengan hak serta memberikan tunjangan hari raya kepada pegawai tepat pada waktunya. Kemudian menjaga cash dan likuiditas. Ketiga, melakukan efisiensi biaya dengan memotong beberapa opsi dana yang menurut PT KAI kurang penting. Dan itulah
perencanaan strategi yang sudah dilakukan oleh PT KAI Indonesia untuk tetap menjaga kondisi keuangan di masa pandemi. Sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.